Halo semua, ketemu lagi sama aku, Angel, channel Bulan Sabit 11. Hari ini kita bicara twin flame yuk. Mungkin kalian sudah ada yang merasa di fase atau di posisi ini. Saat kau merasa sebagai twin flame, saat memasuki masa kebangkitan spiritual, kesadaranmu akan benar-benar terpicu ketika kamu mengalami kegagalan dalam cinta, baik dikhianati pasangan atau ditinggalkan pasangan ke alam lain, atau maksudnya pasanganmu meninggal. Ketika kamu sakit keras, ketika kamu bangkrut, ketika seluruh dunia membencimu, seluruh dunia tidak menginginkanmu, kamu tidak akan apa-apa jika kekasihmu atau pasanganmu masih setia berada di sampingmu, masih mendukungmu, masih mensupport dirimu. Tapi ketika kamu lagi rapuh-rapuhnya, lagi bangkrut-bangkrutnya, lagi miskin-miskinnya, lagi sakit-sakitnya, lagi takut-takutnya, lagi khawatir-khawatirnya dengan finansial, pasanganmu malah ikut-ikutan meninggalkan kamu. Nah, rontoklah semua sendi-sendimu. Kamu merasa tubuhmu layu, organ tubuhmu terasa layu, wajahmu merasa meleleh, tubuhmu serasa mencair, lebur. Kau sedih, kau menangis, kau marah, kau kecewa, kau sakit, kau rugi beneran ya. Kau takut, kau menyesal, tapi kau juga merasa tidak percaya, berharap ini hanya mimpi, tidak mungkin dia melakukan ini padaku. Nah, masuklah kamu ke masa gelap itu, the dark night of the soul. Kamu mengira Tuhan lupa udah menciptakan kamu, atau kamu kayak nggak sengaja deh diciptain sama Tuhan. Terus udah nongol aja nih orang, mau dihilangin lagi, mau dimusnahkan lagi sama Tuhan, nggak kepake. Kamu ngerasa kayak gulma, kayak hama yang sebenarnya nggak kepake tapi mau dimusnahkan sekarang sama Tuhan. Tapi kamu berpikir ingin memperlancar proses pemusnahan dirimu, ingin mempercepat, ya ingin mati, kamu coba bunuh diri karena merasa udah apalah hidup ini, jadi gak ada yang sayang. Tapi di sisi lain, di kesempatan lain, kamu juga menyumpahi dia yang sudah mengkhianatimu. Kamu bilang kamu ikhlas, aku ikhlas. Tapi kamu juga bilang, semoga kau dapat balasan, semoga kau dapat karma, semoga kamu ngalamin apa yang aku alamin, gitu. Lalu kamu mulai melahap semua hal yang bisa mengasihani dirimu. Kamu stalking medsosnya, stalking pakai akun lain karena akun kamu diblok, nomor kamu diblok. Kamu mulai mencari-cari semua ramalan zodiak, ramalan shio, weton, primbon, tapi paling sering ramalan zodiak dia. Saat kamu melihat, cek, ternyata dia tampak bahagia, tampak baik-baik saja sama orang lain, kamu kesel, sedih lagi. Lihat dapat rezeki aja, kamu kesel. Kok dia nggak dapat karma sih? Kan dia jahatin aku, hianatin aku. Kok dia baik-baik saja? Seolah-olah aku nggak pernah ada. Ada yang ngerasa gitu nggak? Kamu yang berkhianat padamu, tapi dia baik-baik saja, dia tampak bahagia di medsosnya, foto-foto tampilannya
makan-makan, jalan-jalan, foto bareng keluarga, pasangannya sama anak-anaknya, beli mobil baru atau punya rumah baru dan lain sebagainya. Kamu berpikir kok sepertinya gak ada pengaruhnya dirimu bagi hidupnya. Ya memang kebenaran itu sangat menarik untuk diketahui. Segala kebenaran itu memang akan selalu ingin kamu ketahui walaupun itu pahit. Karena apa? Karena kebenaran itu akan membebaskan dirimu. Tidak semua orang mau memperlihatkan kebenarannya sendiri. Dia memiliki pasangan, memiliki keluarga, memiliki harta dan lain sebagainya, posisi atau pekerjaan. Di media sosial itu dia akan selalu menunjukkan hal-hal yang baik. Tapi kebenarannya kita tidak pernah tahu apa benar dia seperti itu, apa benar dia bahagia, apa benar dia makmur, apa benar dia baik-baik saja. Itu belum tentu. Kebenarannya itu terkadang disembunyikan demi nama baik, demi image dan lain sebagainya. Kebenaran di sini maksudnya adalah kenyataannya yang sebenarnya, yang dia rasakan dari hatinya dia sendiri. Jadi memang seperti kata Ibu Desiree Tarigan, rumah tangga, pernikahan itu terkadang ya pencitraan. Tidak mungkin kita menunjukkan yang buruk-buruk ke orang-orang di luar sana. Pasti hal-hal baik ditunjukkan, berusaha memanipulasi diri sendiri agar yang tampak itu adalah yang baik-baik. Kemudian jika sudah tidak kuat, muak, mungkin baru menunjukkan hal yang sebenarnya, atau mungkin tetap menyembunyikan tapi melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya di belakang keluarganya atau pasangannya, begitu. Nah, kadang-kadang suatu saat setelah kamu mengalami perjalanan spiritual, kamu tekun ke inner workmu, memperhatikan dirimu sendiri, melakukan praktik-praktik spiritual, meditasi, penenangan jiwa, connect dengan alam semesta, lebih menyayangi dirimu sehingga kamu mengeluarkan aura yang cerah, kamu glowing, kamu unik. Bisa saja dia datang lagi padamu. Dia datang mengatakan bahwa ternyata apa yang kamu katakan tentang diriku itu benar semua pendapatmu itu sebenarnya benar. Keluargaku gini, anakku begini, bla bla bla, pasanganku begini. Mereka tidak jujur, mereka curang, bla bla bla. Aku mohon maaf sudah berbuat ini padamu, bla bla bla. Tujuannya apa? Untuk menarik simpatimu, untuk mengambil lagi dari dirimu. Karena kamu sudah unik, sudah bagus, itu yang menarik dia datang. Seperti kamu sebuah lampu yang terang, menarik serangga untuk datang. Begitu. Nah, di sini saat kamu setelah menyadari melakukan inner work dan meyakini dirimu itu sudah melakukan praktik spiritual dan menemukan tentang cerita twin flame, pasangan kembar jiwa, dan ketika dia datang lagi kamu berpikir, oh berarti benar aku ini adalah twin flame dengan dia. Buktinya dengan inner workku, dia datang kembali padaku. Kemudian kamu memberikan lagi perhatianmu padanya, memberikan nasihat, memberikan support, mendengarkan keluh kesahnya, dan bisa saja kamu kembali membantu dia di finansialnya atau di pekerjaannya. Kamu kasihan lagi sama dia dan kamu merasa, oh dia sudah kembali, dia sudah menyadari kesalahannya. Nah, jika hal itu kamu lakukan, itu kesalahan. Karena setelah dia mendapatkan semuanya, dia mengambil lagi darimu, mengambil energi positif darimu, dia bakal hilang lagi, menghilang lagi dia. Dia akan masih tetap seperti itu karena dia itu belum sembuh. Dia belum menjalani
kesadaran spiritual dia sendiri. Dia masih toksik, dia masih menjalani hidup semaunya dia. Jadi jangan sampai lakukan kesalahan itu. Jangan karena kamu merasa kamu twin flame, setelah menjalani semua dia datang kembali, kamu langsung wah berbunga-bunga dengan kedatangannya. Lepaskan, walaupun dia datang, dia cerita, oh ya kamu cukup dengarkan, oh ya simpati, empat boleh, tapi jangan terjebak untuk memberikan semua lagi perhatian kepada. Buat batasan yang pasti. Tidak usah kamu mencampuri proses penyembuhan dirinya itu, pembersihan dirinya itu, kamu tidak usah ikut campur. Kamu kembali tetap pada dirimu sendiri, vibrasimu agar tetap naik. Twin flame, kembar jiwa itu bukan berarti kamu harus menyatu secara fisik, bukan. Dia itu dah orang cerminan dirimu agar kamu bisa melihat dirimu yang sebenarnya dalam vibrasi yang lebih tinggi. Kamu bisa menyadari siapa dirimu sebenarnya, bagaimana dirimu, dan berartinya dirimu. Bukan menjadi pribadi yang lebih rendah atau direndahkan atau tidak dihargai, yang mau dibodoh-bodohi, dibohongi dengan pemikiran bahwa kamu memberikan cinta tanpa syarat, jadi kamu memberikan perhatian tanpa mengharapkan balasan, tapi tidak juga untuk dimanfaatkan. Jadi itu harus kamu sadari. Silahkan Anda sesuaikan dengan kondisi Anda ya, resonan atau enggak dengan readingan ini. Buat kamu juga yang ada di hubungan cinta segitiga, untuk apa kamu peduli lagi dengan stalking lagi, checking lagi medsosnya dia untuk mengetahui apa yang dia unggah di media sosialnya dia? Kamu sudah tahu dia mengkhianati kamu, dia mengkhianati pasangannya, dia merugikan kamu, dia tidak pernah mau mengakui kamu di depan umum, bahkan dia bisa saja menyalahkanmu atau menuduhmu yang menjebak dia dalam hubungan itu. Nah, kamu sudah tahu itu, untuk apa kamu peduli lagi dengan medsosnya, hal-hal palsu yang dia unggah di medsosnya untuk menjaga image-nya dia? Itu hanya untuk menguras energimu. Janganlah fokus ke sana. Lepaskan. Jika kamu fokus ke sana, itu namanya kamu masih terobsesi, dan obsesimu itu akan menunda berjalannya karma untuk dia. Kamu tidak boleh ikut campur atau mengganggu proses pemurniannya dia. Dia juga akan mengalami pemurnian sama seperti dirimu, pengosongan. Jadi kamu tidak boleh ikut campur, biarkan semesta yang bekerja, kamu fokus dengan dirimu sendiri, inner workmu, dengan perjalanan dirimu sendiri. Kamu keluarkan dirimu dari pusaran itu, angkat dirimu dan terus ke atas, vibrasimu selalu ke Tuhan, mohon bimbingannya. Jika kamu fokus ke seseorang, jika kamu menjadikan seseorang sebagai pujaanmu, dia akan menganggapmu sebagai pemuja, penggemar, sebagai fans. Begitu. Kamu harus sadari itu. Jadi, lepaskan. Kamu itu harus bekerja, harus menjalankan misi jiwa, memperbaiki finansialmu. Kamu harus menjadi orang yang pantas untuk orang yang juga pantas bagi dirimu. Naikkan vibrasimu. Jangan sampai terjebak lagi kamu dengan perasaan cinta tanpa syarat yang salah, karena mereka itu belum sembuh. Lindungi energimu secara fisik, mental, emosional, finansial, lindungi. Tak usah kamu terikat lagi, peduli lagi dengan dia, walaupun dia datang lagi ke hidupmu mengatakan bahwa ternyata kamu yang benar, ternyata kamu yang peduli sama dia. Dia datang seperti itu karena dia dicampakkan oleh orang yang dia pilih. Jadi berhati-hatilah dengan energimu. Stop
stalking, stop checking. Kamu punya hidup sendiri. Bangunlah, sadarlah, lindungi perjalanan jiwamu. Jika kamu bingung, kemudian kamu kasihan lagi sama dia, kamu memberikan lagi perhatian sama dia, maka siklus itu akan terulang lagi. Dia akan datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Dan kamu akan terus berada di pusaran itu. Maka sadarlah, twin flame bukan berarti harus union, tapi pentingkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang bervibrasi lebih tinggi. Jadi sekali lagi, kalau kamu memang merasa dirimu adalah seorang twin flame, maka lepaskanlah pantauanmu ke dia. Tidak usah kamu berusaha menolong dia, menasihati twin flame-mu untuk melakukan ini, melakukan itu. Tidak usah, lepaskan. Kamu cukup fokus dengan dirimu sendiri. Kamu cukup fokus dengan Tuhan. Tak usah kau memikirkan soal union, penyatuan. Kamu menyatu dulu dengan twin flame-mu, jiwamu yang ada di dalam dirimu sendiri. Karena setiap manusia ada jiwa feminim dan jiwa maskulin. Sudah ada di dalam dirimu. Jadi dua api yang menjadi satu, itu kembar jiwa, namanya twin flame. Menyatu dulu dengan dirimu, berikan unconditional love itu kepada dirimu sendiri, maka semesta akan mengambil bagiannya. Selalulah connect dengan Tuhan, lepaskan semua kontrolmu dengan segala yang ada di sekelilingmu. Saya harap pesan yang saya sampaikan ini, yang saya bagikan ini, bisa membantu Anda sedikit, walaupun sedikit. Semoga Anda bisa menikmati proses kesadaran spiritual ini. Dan mungkin untuk yang berada di posisi awal-awal kesadaran spiritual, mungkin pesan ini agak berat atau ekstrim buat kamu. Mungkin untuk yang di awal-awal akan lebih menyukai pesan-pesan yang bucin, yang mendayu-dayu, yang memberitahukan bahwa sebenarnya dia mencintai kamu, sebenarnya di hatinya hanya ada kamu, tapi dia gengsi, tapi dia masih memikirkan keuangannya, tapi dia memikirkan keluarganya dan lain sebagainya. Mungkin itu akan menghiburmu, akan lebih menyenangkan buat kamu yang bagian pemula. Tapi untuk yang sudah di pertengahan dan sudah melewati pertengahan, mungkin pesan ini lebih resonate buat kamu. Jadi sesuaikan dengan kondisimu, jangan putus asa, semua fase pasti akan kamu lalui dengan baik, yakinlah. Jadi bila ada yang ingin berbagi, silahkan di kolom komentar, saling berbagi. Oke, sukses buat keluarga jiwaku, semoga kalian akan selalu berbahagia pada akhirnya. Bye.